Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 2 untuk PKB, pengantar kecerdasan buatan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mau ngomongin mengenai prediksi. Sama ya, mirip-mirip kayak yang namanya kecerdasan buatan, kita selalu ngomongin yang namanya prediksi gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita langsung ke materi aja, nggak ada PPT ya. Oke, di sini sama kayak minggu kemarin ya, saya udah nyiapin yang namanya codingan. Jadi kalian aja tinggal kalau kalian mau cepat bisa lewat, nanti dicek langsung di activity. Cuma kan activity saya bukanya jam setengah 1 ya. Kalau ini kalian bisa mungkin sebelum kalian masuk ke activity, kalian udah bisa lihat videonya, kalian udah bisa langsung ngikutin, tapi bisa tinggal di post-post aja. Oke, di sini ada import library pertama. Di sini ada import class model, dimana modelnya itu sama kayak minggu kemarin, kita pakai sequential. Layer ada dense, activation, flatten, confi 2 dimensi, max pooling 2 dimensi, batch normalization, and dropout. Nah, untuk optimizer sendiri kita pakai Adam. Nah, di sini juga ada import juga sama ya, ini untuk yang visualnya matplotlib, pyplot, splt, sama import numpy, np gitu ya. Oke. Sorry, pencet. Oke, selanjutnya di sini ada data collection. Di sini kita mau manggil dataset. Kalau kalian lihat dataset yang kemarin kita makainya itu MNIST ya, kita pakai MNIST kemarin. Di sini kita pakai CIFAR 10. Nah, di sini jangan lupa extract ytrain lalu extract ytest dengan CIFAR 10 load data. Dan kalian ingat juga ini setiap blok kalian bisa langsung di run aja. Oh ya, saya lupa, di sini kalian kalau misalkan pengen nambah sel, bentar. Ya. Kalian bisa pakai kalau mau ngeplay bukan nambah sel, nge-running, itu kalian bisa pakai shift enter aja. Jadi kalian langsung ke running, terus langsung ke selanjutnya gitu ya. Oke, di sini jangan lupa running, lalu data collectionnya kita running juga buat download datasetnya. Nah, di sini untuk runtime-nya di sini kalian rubah tipenya, pastiin pakai GPU. Sebenarnya sih nggak terlalu ngefek, cuman mungkin nanti bagian epochnya, karena ada epoch juga itu lebih cepat setahu saya gitu ya. Oke, di sini kita bisa manggil extrain-nya. Setelah kita manggil datasetnya, sini muncul nih extrain-nya gitu ya, dalam bentuk yang masih gede-gede gitu ya. Nah, terus setelah itu kita normalisasi sama kayak minggu kemarin untuk memperkecil ya. Normalisasinya ini untuk memperkecil variabelnya, sehingga bukan memperkecil variabel, jadi nanti jadi 1 sampai 9 aja extrain-nya gini. Kita coba lihat. Nah, di sini sebelumnya kita kan banyak ya, sampai ratusan, 59, 62. Nah, ini kita normalisasi, kita kecilin menjadi 0 sampai 1 aja. Jadi cuma 0, sekian lebih kecil gitu ya. Nah, di sini ada keras utilnya untuk ke kategorikal. Jadi di sini untuk merubah ytrain dan ytest menjadi kategorikal kayak gitu. Jadi ytrain ini bakal dirubah ke kategorikal, baru di save lagi ke variabel yang sama gitu ya. Running. Nah, kita running. Di sini kita pakai extrain ya tadi ya. Coba kita pakai extrain di sini. Ini nggak ngaruh sih sebenarnya extrain. Sorry. Ini kan perubahannya di ytrain. Salah saya. Nah, di sini keluar ytrainnya 1001 gitu ya. Sudah mulai masuk ke modelingnya nih. Modelingnya di sini dengan input shape 32323 dengan model CNN-nya. Jadi di sini ada layer-layernya. Di sini ada 4 layer. Jadi yang pertama, ini untuk layer pertama, dia ngerubah jadi sequential, makanya sequential modelnya. Lalu untuk layer kedua pakai confi 2D, terus ada confi 2D juga dengan pakai max pooling dengan padding yang sama dan lain-lain. Ini layer 1, ini layer 1, ini layer 2, ini layer 3, ini layer 4. Nah, ini kalian bisa di pause dulu, dan jangan lupa ini coding ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai beda, kalau tepung bakalan error soalnya. Nah, di sini di flatten ini di sini digunakan untuk dikumpulin, disatuin gitu ya, diringkas gitu jadi satu, digabung, jadi kita running. Oke, nah kalau udah di sini ada model CNN summary. Nah, summary ini apa? Summary ini buat ngeluarin yang namanya ringkasan ya. Jadi ringkasan dari hasil atas ini, model CNN_CNN.summary. Di sini add ya. Jadi kalian ditambah sequential, ditambahin confi dengan tambahan gini dan lain-lain. Di sini bakal keluar ada summary-nya ringkasannya, maka keluar seperti ini dengan parameter 448, output shape-nya sama ya 3216 kayak gitu, terus 2320 dan lain-lain. Nah, terus di sini baru kita mulai nge-compile yang namanya model CNN-nya tadi. Kita udah summary, lalu kita compile
dengan optimizer sebagai Adam dengan loss categorical cross entropy. Sini entropinya nggak pakai hal ya, entropy bukan entropy HY. Terus matrix akurasi ini sama kayak minggu kemarin kita pakai his. Di sini dengan epochnya di sini lebih banyak 25, kalau kemarin kita pakai 15 ya seingat saya. Dengan batch size 100, shuffle-nya sama dengan true jadi diacak. Validation data, validation underscore data dari X-test sama dengan X-test dan Y-test. Oke, sini kita running. Di sini ada error. Kalau ada error gini kita coba di runtime all aja. Nah, di sini malah masuk ke epochnya. Kita tunggu aja. Kita bisa lihat rata-rata epochnya itu 3 detik, pada detik awal misalnya 4 detik. Kita tunggu. Coba di PK15. Kita ngasih tanda aja. Oke, nah di sini udah selesai nih. Model CNN-nya udah kita epoch. Nah, setelah itu lalu dievaluasi. Nah, di evaluasi ini kita bakal ngevaluasiin hasil dari model CNN yang udah kita epochin gitu ya. Misalnya kita model CNN kita compile terus di feed gitu kan, di epoch kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini epoch itu kan 3 detik gitu ya. Kalau kalian pakai nggak pakai GPU maka bisa lebih lama. Bisa mungkin 5 detik, 6 detik mungkin. Kita sekitar terus di sini dengan skor model.cnn. Di sini kita ngevaluasi di mana kita bisa lihat nih rata-ratanya berapa, di mana akurasinya adalah 68%, 60,0 sekian gitu ya. Nah, di sini akurasi 0,0680 dengan lossnya 0,9 kayak gitu. Terus di sini kita bisa lihat juga yang namanya akurasi grafik akurasinya. Sini bakal nunjukin nih di sini akurasinya dengan validasi akurasi yang naik turun ya, tapi tetap ngarahnya naik gitu ya. Dia ngarahnya naik, cuma naik turun kayak gitu. Terus ini juga kita bisa juga ngeliat juga value loss-nya. Nah, kalau misalkan di sini kalian value loss-nya nggak turun begini, yang birunya itu setahu saya seperti model kalian tuh jelek kayak gitu. Kalau ini itu lumayan bagus gitu ya. Nah, di sini ada kita masukin juga, di sini juga lumayan banyak. Jadi untuk definisi ini yang namanya predictnya. Jadi predik ini kita buat yang namanya biar nanti si mesin ini bisa memprediksi kita kira gambar apa sih yang ada gitu ya. Oke, sini kita coding dulu. Jangan lupa harus sama juga. Sini ada error. Kita running lagi coba aja. Nah, di sini keluar nih. Ada yang diprediksi. Di sini gambarnya mungkin emang agak buram ya, mungkin karena emang kita kan cuma pakai model gini aja gitu ya. Bukan yang model. Kita juga cari yang lebih ibaratnya tuh lebih kecil gitu. Kita nggak pakai file yang gede-gede banget, jadinya kita gambarnya tuh lebih cepat. Kalau itu lebih cepat, jadinya dia lebih buram. Size-nya sangat kecil gitu ya. Oke, di sini ada true. Sini seharusnya itu adalah gambar truk, yang diprediksinya benar, prediksinya adalah truk gitu ya. Di sini yang sebenarnya adalah gambar deer atau rusa, yang diprediksi juga deer. Nah, di sini kita bisa nemu yang salah nih. Sebenarnya ini harusnya itu adalah kucing, tapi yang diprediksi kuda gitu ya. Mungkin emang kelihatan sekilas kayak kuda gitu ya, jadi makanya dia nangkep kalau ini adalah prediksinya adalah kuda. Nah, di sini juga ada anjing dan prediksinya benar. Coba kita running lagi, bisa dia berubah nggak? Nah, di sini tuh keluar lagi nih. Jadi kalian bisa ngeliat prediksinya gitu berkali-kali. Dengan prediksi tadi yang kita lihat itu 68% ya. Ya, ini 68%. Nah, maka dapat kayak gini. Jadi di sini prediksi adalah rusa, tapi sebenarnya adanya adalah foto anjing gitu ya. Terus di sini yang diprediksi itu frog atau kodok, tapi yang sebenarnya ini adalah rusa. Nah, di sini seharusnya ini pesawat, tapi dia memprediksi kalau ini kodok. Ini yang ini benar ya, true. Mungkin itu aja, gak banyak untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti kalian sama kayak minggu kemarin, kalian untuk LA-nya nanti ini dijelasin per blok dengan SS-an. Kalau misalnya lebih sebanyak ini, kalian SS setengahnya aja gitu ya. Nah, kalau yang normalisasi juga ini juga sama setengah-setengah dulu, dijelasinnya nggak apa-apa, jadi kayak 2 SS baru ke penjelasannya. Lalu untuk epoch ini epoch sampai 25, kalian tunjukin yang 25/25 nya. Jadi codingannya misalkan di sini kan, di sini atasnya, terus kalian potong, langsung kalian SS bagian yang misalkan dari 20/25 atau kayak 18/25 kayak gitu ya. Nah, sini sama kayak kemarin ya, validasi loss, validasi akurasi, terus ini juga kalian SS. Oke, begitu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pengajaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.